Welcome to Soken Talks. Halo minasan, konnichiwa. Kali ini kita berjumpa lagi di acara Shodo Jalan Bisnis. Nah, kali ini kita datangkan satu bintang tamu yang keren banget. Ini dari Setiami, Universitas Setiami. Ini merupakan internship di perusahaan e-Rich di bidang F&B. Nih kebetulan si Vira masuknya ke divisinya. Boleh Vira, silakan kamu untuk memperkenalkan diri. Halo semua, nama saya Zafira, biasa dipanggil Vira. Saya dari Institut Setiami, jurusan Administrasi Bisnis. Oke, nah Vira ini kalau boleh tahu kita mau sharing-sharing sedikit nih tentang pengalaman kamu selama ada di e-Rich dan sebelumnya di Setiami nih di kampusnya. Kamu kan pasti ada pengalaman organisasi, pengalaman kamu belajar di kampus kamu, sama pengalaman yang kamu dapetin di perusahaan kita sekarang. Nanti kita boleh sharing-sharing sedikit soal itu ya. Oke, ini pertama aku mau nanya-nanya kamu tentang latar belakang kamu nih. Mungkin Vira boleh coba ceritain gak sih? Kayak Vira di universitasnya ngapain aja, jurusannya apa, belajarnya apa, dan kenapa masuk perusahaan e-Rich ini, kenapa pilih kita? Kayak gitu. Silakan. Boleh. Saya ini jurusannya administrasi bisnis. Oke. Saya juga punya usaha bisnis kecil-kecilan. Saya punya produk kebab yang Oke. kita terima PO, pesan online gitu. Oke. Terus juga saya suka mengembangkan bisnis. Saya sebelumnya ikut program Wirausaha Merdeka 2024 dan saya lolos mewakili kampus Institut Oke. Setiami. Saya juga mengikuti lomba P2MW. Saya menang lomba strategi bisnis terbaik pada saat itu. Pada Oke. tahun 2024. Berarti Vira ini backgroundnya bisnis tapi F&B juga ya mainnya ya. Berarti di wirausahanya nih harusnya kuat banget nih. Nah mungkin boleh gak sih Vira ceritain kayak satu memorable yang kamu alami di pengalaman kamu ikut lomba, menang, juara. Mungkin ada gak satu momen yang kayak klik banget nih sampai kayak oke, aku mau nih di stay di nih di bisnis atau di F&B. Mungkin boleh diceritain sedikit. Oh ini sih pas ikut program Kewirausahaan Merdeka, Oke. itu kan program Kemendikbud tahun lalu. Itu kan di-prepare banget ya perjalanannya dari belajarnya, kita membuat usaha, dimodalin. Nah itu aku mengembangkan produk yang udah aku buat kebab itu. Terus aku inovasi lagi dengan varian-varian rasa sambal, cita rasa Indonesia. Jadi lebih menonjolkan keunikannya gitu. Oke, berarti kebab ini proses kamu mengikuti lomba tersebut gitu ya? Iya. Oke, nah setelah lomba itu berakhir, apakah bisnisnya masih running sampai sekarang atau gimana progresnya? Masih running? ada PO-PO setiap Sabtu Minggu. Oh masih running sampai sekarang, berarti ini sama teman-teman atau Vira sendiri nih? Kalau untuk sekarang aku sendiri. Oh tapi pas lombanya sama ada tim? Teman-teman ya. Oke, nah mungkin boleh diceritain gak sih kayak tim ini berapa orang dan Vira ini di bagian apa nih fokusnya? Karena kan pasti kalau tim kan, kalau bisnis ya ada yang di operasional, ada yang mungkin di marketingnya, ada yang heavy mungkin di bagian technical dan lain-lainnya. Mungkin Vira boleh diceritain nggak? Kayak Vira ini di bisnis tersebut ini megang apa? Aku di bisnis tersebut memegang bagian finance, keuangan, dan belanja-belanja produksi sih. Kita meriset harga pasar, kita turun ke pasar, nanya harga yang paling murah, yang mana yang berarti bagus, riset yang mana. juga gitu Iya, ya? betul. Oke, nah kalau dari segi produk sendiri, kan kalau pasti teman-teman Vira ini backgroundnya sama kayak Vira ya berarti ya? Iya. Nah, kalau yang bikin di produknya itu siapa? Apakah Vira rame-rame R&D bareng-bareng untuk bikin kebab ini atau gimana? R&D bareng-bareng sih, kita nyoba trying error, cari rasa terbaik. Berarti nggak ada satu orang yang dedicated untuk bikin produk ya? Berarti emang ini rame-rame gitu? Iya sih. Oke. Nah, kalau dilihat dari pengalaman Vira ini kan, Vira administrasi bisnis ya kuliahnya ya. Apa sih hal yang bisa Vira implementasi dari kuliah Vira ke bisnis yang Vira bakal bikin atau sedang jalanin sekarang? Mungkin boleh diceritain kayak poin-poinnya aja. Kayak apa nih yang bisa Vira bawa dari textbook ke real world gitu? Ini sih belajar bisnis tuh nggak mudah kan. Jadi kita kayak belajar ada step-stepnya, ada pelajarannya, terus ada kayak surveinya, ada cari pesaing-pesaingnya gimana gitu. Oke. Nah, kalau Vira sendiri nih, kan kalau Vira ini pengalaman pertama untuk internship ada di kita ya, di PT e-Rich ini ya. Nah mungkin Vira boleh cerita gak gimana prosesnya sampai bisa Vira keterima di e-Rich ini? Di Setiami itu ada kegiatan MBKM, itu ada magang, ada riset, kewirausahaan. Nah, aku milih magang karena ingin terjun ke dunia kerja langsung kan. Nah, terus aku ngeplay lewat pengalaman aku di lomba-lomba, aku bikin CV. Nah, dari segitu banyak siswa, ada 100 siswa yang terpilih. Itu di-apply ke perusahaan-perusahaan terbaik. Oke, berarti ini 100 siswa terbaik di angkatan Vira gitu ya? Iya. Oke, dan Vira masuk di 100 itu? Iya. Oke, dan setelah itu?
Dan setelah itu kita nge-apply ke beberapa perusahaan. Habis itu kita di interview, ada tes Oke. psikologinya, ada tes tertulis. Terus ternyata dari tes psikologinya saya masuk di F&B. Oke, berarti setelah udah tes psikologi keluar hasilnya mungkin lebih ke wirausaha bisnisnya dan pernah punya pengalaman di F&B kali ya. Iya. Jadinya Vira ditempatin di F&B di PT Irich ini ya. Oke, nah kalau gitu kalau Vira sendiri di F&B ini udah berapa lama kalau di PT Irich? Sudah hampir 3 bulan. Oh, ini bulan ketiga berarti ya? Iya. Oke, mungkin boleh Vira ceritain gak kayak hal apa yang Vira pelajarin dari kakak-kakaknya Vira nih di kantor nih yang mungkin bisa Vira bawa ke bisnisnya atau ke masa depannya Vira lagi? Ini sih skill komunikasi itu penting banget ya di dunia Betul. kerja. Kita ngobrolnya, belajar tata bahasanya, sopan Oke. santun, terus habis itu belajar bernegosiasi, terus juga kita belajar kayak bertemu klien, terus habis itu ngelihat kayak oh ini tuh bahan baku yang bagus di mana kita ngeriset itu sih. Oke, kayaknya soalnya kalau F&B ini kan di PT Irich pasti Vira sering ketemu tektokan sama orang luar ya. Jadi pasti sering Betul. meeting di luar ya. Betul. Kalau boleh diceritain Vira ini ketemunya biasa sama siapa aja sih kalau meeting-meeting di luar gitu? Mungkin apakah vendor ataukah klien atau itu mungkin boleh diceritain nggak sedikit ceritanya? Kalau di luar biasanya kita ketemu beberapa klien kayak misalnya owner Viva Food, terus habis Oke. itu kita ke Ayana Hotel buat nge-approach produk kita ketemu owner-owner lain juga sih Kak. Oke, berarti kalau di Viva Food itu setahu saya itu bahan baku yang kayak ada sosis, rolade gitu-gitu ya? Betul Kak. Itu berarti maksudnya kamu ke pabriknya atau ke kantornya atau gimana, Vir? Ke pabriknya kita ngeliat proses pembuatannya, gimana cara membuatnya, produksinya. Oke, berarti kamu keliling kayak proses buatnya dari kantornya untuk meeting sama owner dari Viva Food ya? Betul. Oke, keren banget ya teman-teman ya pengalaman Vira ini cukup banyak juga kalau dari segi bisnisnya. Tapi di administrasinya ini emang kuat banget nih Vira nih. Soalnya ngerjain administrasinya juga ya Vira ya kalau di Betul. F&B ya. Mungkin mau diceritain nggak Vira kayak kamu ini kalau di F&B di Rich kerjanya apa sih? Kayak apakah ke finance-nya atau ke produknya atau ke bagian apanya? Mungkin boleh diceritain ke teman-teman. Boleh. Aku itu ngerjain ke finance, ngerekap penjualan harian dari produk Soken Kitchen, Soken Mochi. Kan kita jual di Growing Cafe, kita ngerekap satu-satu, kita ngeliat datanya. Dan ternyata itu kalau di dunia kerja langsung itu lebih detail ya Kak ya. Kalau biasanya kita belajar cuman kayak kasarnya doang, kayak oh ya begini-gini. Ternyata emang benar-benar harus nggak boleh salah, nggak boleh inputnya, nggak boleh ini gitu. Oke, nah kalau Vira itu kan ngerekapinnya tadi ada sales Soken Kitchen, ada Soken Mochi ya. Mungkin boleh diceritain gak sih kayak apa nih Soken Kitchen, Soken Mochi buat Vira ini apa nih gambaran produknya? Mungkin boleh diceritain juga ke teman-teman nih produk-produk kita. Soken Kitchen itu produk ayam yang best seller banget di Wisma KI. Kalau misalnya kakak mau bisa ada di Rice box gitu ya. Bisa ada di kantin karyawan, harganya juga paling terjangkau untuk karyawan. Teman-teman yang di daerah Sudirman nyari makan bingung mau apa, jangan lupa main ke Wisma KI, kita ada di kantin Growing, langsung aja ketemu namanya Soken Kitchen di paling ujung. Enak banget. Enak The best ya. Kalau Soken Mochi apa nih Vira nih? Soken Mochi. Mungkin boleh diceritain ke teman-teman nih Soken Mochi nih. Soken Mochi itu produk mochi, itu bentuknya kenyal, dalamnya tuh tidak terlalu manis dan tidak terlalu. Betul banget. Jadi kalau dari segi produknya berarti emang Vira ini udah menguasai lah ya. Dan Vira kan kalau dilihat berarti lebih ke back office-nya ya. Kerjain rekap sales-nya, ngerjain supermarket juga ya Vira ya. Ada di K3 Mart juga ya untuk Soken Mochi ya. Jadi berarti tektokannya udah sama retail juga, sama cafe gitu-gitu ya. Nah berarti kan Vira kan ini udah belajar lumayan banyak ya dari gimana caranya masukin produk ke supermarket, gimana caranya masukin produk ke cafe. Karena kan Vira juga yang approach ya. Kebetulan. Nah mungkin itu hal-hal yang bisa Vira bawa juga untuk ke masa depan Vira nanti ya. Kalau misalnya Vira mau bikin bisnis atau mungkin menjadi profesional yang megang branding. Itu kan juga pasti nanti ngurusin sama brand deals dan lain-lainnya. Nah ini aku bakal review-review sedikit ini kalau untuk Vira sendiri. Plan Vira di masa depan ini mau gimana? Maksudnya apakah Vira mau fokus ke bisnis yang udah ada sekarang? Atau Vira mau fokus menjadi profesional yang kerjanya di office dan lain-lainnya? Kalau untuk sekarang aku mau fokus di office dulu sih Kak, belajar-belajar lagi sambil menjalani bisnis yang ada, dimulai dari kecil-kecil, lama-lama kan bisa jadi besar gitu. Betul. Oke, berarti Vira ini mau coba running dua-duanya bersama gitu ya, tapi sembari nge-grow bisnis sendiri ya. Betul. Oke, nah itu bagus banget karena sebenarnya kalau kita udah belajar di dunia perkantoran, ilmunya mungkin bisa di-apply di bisnis masing-masing ya. Kalau Vira, contohnya kan kebab ya kebetulan ya. Nah ini kebabnya ini Vira nanti mungkin bisa dieksplor untuk masukin ke acara-acara kantor gitu ya, untuk ke depannya. Nah kalau dari Vira ini mungkin ada gak sih kayak
Apa nih lesson learn-nya nih setelah Vira di Iric udah 3 bulan, dan kan masih 3 bulan lagi ya Vira ya untuk masa internship-nya ya? Masih panjang kan ya? Nah kira-kira apa yang Vira udah pelajarin dan apa yang Vira kira-kira nih pengen pelajarin tapi belum nih? Misalkan mungkin, aku pengen belajar bikin produk nih, kebetulan ada tim F&B, ada tim R&D-nya, mungkin Vira pengen involve ke produk R&D-nya kah? Atau ternyata Vira lebih pengen fokus pegang finance-nya atau gimana? Mungkin ada gak yang pengen Vira pelajarin di 3 bulan ke depan? 3 bulan ke depan Vira pengen belajar lebih ke finance sih Kak. Belajar uang, ngerekapnya gitu-gitu. Oke. Berarti bukan ke sisi produknya ya, berarti Vira ini lebih pengen ke bisnis side-nya gitu ya? Iya untuk Di sekarang. finance-nya dan lain-lainnya ya. Kenapa nih kalau boleh tahu nih alasannya? Karena ternyata ngurusin finance itu kan nggak semudah itu ya Kak. Betul. Terus juga kayak kita tuh harus benar-benar teliti, harus jeli. Nah itu tuh nggak mudah gitu loh buat aku. Jadi pengen kayak belajar lagi untuk. Oke, tapi kalau dari segi produk sendiri untuk bikin produk itu Vira nggak kepengen untuk fokus di sana. Untuk sekarang belum. Untuk sekarang belum ya, berarti fokusnya mungkin lebih ke bisnis side-nya ya. Mungkin karena produk sendiri, kalau boleh tahu ini Vira kan juga udah punya kebab ya. Kalau keluarga ada background F&B Vira? Ada, mama ada usaha catering. Mama ada usaha catering, jadi mungkin kalau dari produk ya udah bisa sendiri kali ya maksudnya ya. Jadi lebih pengen fokus ngejar yang belum Vira pelajarin gitu ya. Iya betul. Oke, bagus banget. Nah ini teman-teman mungkin bisa yang kita pelajarin dari Vira ini, dari segi bisnisnya, dari segi finance-nya juga sering mengikuti lomba ya. Nah mungkin Vira boleh coba cerita gak ke teman-teman kayak hal apa nih yang bisa bikin Vira itu menangin lomba-lomba tersebut nih. Mungkin teman-teman pengen tahu nih. Kayak apa nih? Contohnya misalkan Vira udah pernah ikut 100 lomba tapi yang menang cuma 10. Nah tapi kan dari 10 ini kan sebenarnya udah banyak banget gitu. Nah, mungkin Vira boleh coba cerita gak perjuangan Vira gitu? Ya untuk teman-teman di luar sana yang mau ikut lomba atau apa, jangan takut, tetap aja terus berusaha. Pasti nanti akan ada saatnya dimana kalian tuh bisa sukses, bisa menang. Oke, nah oke teman-teman, berarti kalau dari Vira ini yang penting jangan menyerah gitu ya Vira ya. Yang penting terus mencoba, yang pasti kita bakal ketemu jalannya Vira ya. Betul. Nah, baik itu nanti Vira mau jadi pebisnis atau mau fokus jadi profesional, yang penting terus dilakuin aja ke depannya, yang penting terus berproses ya Vira ya. Nah mungkin kalau dari Vira ada mau satu kata-kata terakhir nih buat teman-teman. Jangan takut melangkah untuk ke depannya sih. Harus keren banget ini kata-katanya. Jangan takut melangkah untuk ke depannya. Oke. Thank you Vira untuk waktunya. Kita ketemu lagi di show 2 selanjutnya.